فيا أيها الرجل منه شفاعة. Kendati masa pandemi, masyarakat di seluruh dunia tak terkecuali masyarakat Indonesia tetap berduyun bersiap merayakan Tahun Baru Masehi dengan penuh gegap gempita agar meriah, megah, gemerlap kembang api membahana, gemuruh trompet memenuhi jagat raya menyambut tahun baru yang menurut mereka istimewa. Semua dipersiapkan, semua disediakan. Perayaan semacam ini jauh berbeda dengan perayaan Tahun Baru Hijriah yang digelar dengan cukup sederhana, jauh dari meriah, megah, seakan Tahun Baru Hijriah tidak perlu dirayakan, tak perlu digubris dan dilupakan. Sebab pada umumnya, mayoritas penanggalan yang menjadi acuan masyarakat adalah penanggalan Masehi, bukan penanggalan Hijriah. Maka sudah barang tentu bila banyak orang yang lupa atau bahkan tidak mengetahui penanggalan Hijriah. Mengenai hukum merayakan Tahun Baru Masehi, bagi umat muslim sudah sering kita dengar bahwa ikut dalam perayaan tersebut merupakan sikap tasyabuh, menyerupai orang-orang non-muslim dan hukumnya haram. Maka sungguh ironi melihat banyak orang berteriak kegirangan dengan menghitung mundur jarum jam yang berjalan menuju angka 12 malam. Mereka bersorak, meniup trompet, menyalakan mercon dan kembang api, bahkan mendukung minuman keras, berangkulan dan berpesta dengan sukaria. Perayaan ini didominasi oleh kalangan muda yang tak tahu juntrung kehidupannya. Mereka berfoya-foya menghabiskan waktu, tenaga, bahkan harta untuk kenikmatan dunia semata. Sebenarnya, selain tasyabuh dengan tradisi non-muslim yang sudah jelas dilarang dalam Islam, perayaan malam tahun baru juga merupakan pemborosan besar-besaran. Bila dibayangkan hanya dalam waktu satu malam beratus hingga berjuta uang dikeluarkan. Jika kita perkirakan setiap orang menghabiskan uang sebesar 1.000 untuk membeli mercon atau kembang api guna memeriahkan perayaan tahun baru, sedangkan yang merayakan sekitar 10 juta penduduk Indonesia, maka jumlah uang yang dihambur-hamburkan dalam waktu semalam adalah 10 miliar. Ini baru perkiraan. Lalu bagaimana jika lebih dari itu? Maka sangat banyak jumlah uang yang dibuang dengan sia-sia. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Ibnu Katsir mengatakan melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat manusia menjauhi sikap boros, sebab orang yang bersikap boros menyerupai setan. Maka jelas sikap di atas merupakan pemborosan sebab menyalurkan uang untuk hal yang tidak berguna. Selain itu, hal lain yang tak bisa dihindari dalam perayaan Tahun Baru Masehi ialah campur baur antara pria dan wanita. Jika kita lihat kenyataannya, perayaan Tahun Baru yang digelar tidak lepas dari campur baur laki-laki dan perempuan, berdoa dengan yang bukan mahramnya, bahkan terjerumus dalam perzinahan. Inilah yang terjadi di malam pergantian tahun, dan ini real terjadi di kalangan muda-mudi bangsa Indonesia. Terbukti saat malam tahun baru tiba, banyak alat kontrasepsi yang terjual melebihi hari-hari biasa. Para remaja membanjiri toko-toko dan apotek membeli alat kontrasepsi untuk berbuat zina. Dengan demikian, sangat ironi bila banyak umat muslim latah untuk mengikuti perayaan tahun baru yang pada dasarnya bukan tradisi Islam. Sangat ironi bila umat muslim justru mendukung, bahkan memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk merayakan tahun baru yang sebetulnya perhelatan kemaksiatan. Dan sangat ironi bila hal ini dianggap biasa dan perlu dibudidayakan.